Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di dalam DTE 4.0 Cultivating Faith. Tema hari ini, Why do you stand looking into heaven? Mengapa engkau diam terpaku menatap langit? Kisah Para Rasul pertama ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dua malaikat menegur akan para murid yang terus menatap ke langit. Mereka lebih suka menatap ke langit. Padahal baru saja Tuhan Yesus memberikan mereka sebuah mandat yang terbesar untuk boleh memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Jika mereka tidak melakukan tugas mereka, sia-sialah penderitaan Kristus di atas kayu salib dan kematiannya. Karena memang jalan dari bumi ke surga telah terbuka. Namun percumalah jika tidak ada seorang pun yang mendengar kabar gembira itu dan percaya kepada Tuhan. Ada tugas yang besar menanti mereka di bumi ini. Namun mereka hanya terdiam menatap ke langit. Entah apa yang mereka pikirkan. Namun yang jelas, dua malaikat itu menegur mereka. Mengapa engkau hanya berdiri melihat ke langit? Saudara, ada dua macam agama. Agama yang pertama adalah agama yang terpaku menghadap ke langit. Mereka hanya memikirkan hal-hal tentang surga, namun melalaikan tugas dan kewajiban mereka selama ada di dunia. Mereka cuma sembahyang. Persoalan apapun cukup diselesaikan dengan berdoa saja, serahkan pada Tuhan. Sementara apa yang mereka lakukan untuk menjalankan tanggung jawab mereka kadang-kadang demikian kecil. Kalau mereka gagal, mereka cuma berkata dengan tenang, kan semua sudah Tuhan yang atur, semuanya kehendak Tuhan. Ya sudah, terima saja. Ciri berikutnya, mereka cuma menikmati surga. Mereka senang tinggal di dalam hadirat Allah, menikmati kebaikan Tuhan. Lagu favorit mereka adalah "Dengan apa aku balas segala kasih-Mu Tuhan selain memuji dan menyembah Engkau." Mereka lupa bahwa surga itu harus turun ke bumi. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan itu dilakukan dengan sebuah upaya, yakni kita bekerja sama dengan Allah sebagai co-workers untuk boleh mendatangkan damai sejahtera Allah di bumi melalui apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, menyentuh akan kehidupan sesama. Seri berikutnya, mereka mempromosikan karya Tuhan yang mencipta dan menebus manusia, namun mereduksi mandat Imago Dei dan Missio Dei. Mereka bersyukur atas karya salib Tuhan, keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan bagi manusia. Mereka banyak membicarakan tentang apa yang telah Tuhan perbuat untuk manusia. Namun mereka hanya terpaku pada keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Mereka bersyukur karena pasti masuk surga. Namun mereka melupakan mandat untuk berubah karakternya semakin serupa dengan Kristus menjadi Imago Dei. Dan mereka juga melupakan mandat yang penting, yaitu Missio Dei, melakukan akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah ciri-ciri agama yang hanya terpaku menatap ke langit. Di sisi lain, kita mendapatkan juga akan sebuah agama yang lain. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Sebuah agama atau iman yang bukan hanya menatap ke langit, namun juga memandang ke sekeliling kita, di sekitar kita. Bukan hanya agama yang hanya berfokus pada surga, namun juga agama yang melakukan sebuah perkara di permukaan bumi. Beberapa dasawarsa lalu kita mendapatkan sebuah kalimat yang bagus, namanya down to earth theology, atau teologi yang membumi, teologi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Cirinya adalah berteologi itu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bukan cuma aplikatif, namun secara khusus menyentuh semua aspek kehidupan kita. Ketika seseorang beragama, ketika seseorang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan, maka seluruh aspek kehidupannya harus diwarnai dengan apa yang dia percaya itu. Kalau dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, maka kasih Tuhan harus muncul di setiap aspek kehidupannya. Dan mereka harus menyatakan Tuhan di tempat kerja, entahkah di dalam bidang hukum, di bidang entertainment, di bidang keluarga, di bidang kemasyarakatan, apapun yang dikerjakan di dalam perilaku usaha dan pekerjaan. Mereka harus menunjukkan bagaimana iman yang mereka miliki itu dinyatakan di bumi ini. Jadi berikutnya, beragama bukan hanya masalah vertikal, melainkan juga horizontal. Menghadap ke bumi, melihat persoalan sesama, menjadi berkat, menjadi kingdom transformer. Orang-orang ini, mereka memandang ke langit, namun kemudian segera mengarahkan diri mereka kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada sesamanya. Kalau sesamanya menderita, bukan sekedar berkata, ya pergilah engkau dengan berkat Tuhan, sebagaimana pernah disindir di dalam surat Yakobus. Namun mereka melakukan sesuatu untuk boleh menjawab, minimal menolong, meringankan akan beban sesamanya. Orang-orang yang down to earth theology ini, mereka ingin menjadi berkat, bukan hanya mencari berkat daripada Tuhan. Namun selesai mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, mengalami damai Tuhan, mengalami sukacita Tuhan, mereka bagikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Mereka ingin menjadi saluran berkat. Mereka adalah kingdom transformer, orang-orang yang mengubah dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dan ciri berikutnya, berdoa adalah bagian dari berusaha, dan berusaha adalah bagian dari berdoa. Mereka tidak memisahkan doa dan usaha. Ada waktunya berdoa, namun doa adalah bagian daripada usaha. Sementara kita mencari pertolongan Tuhan, kita juga melakukan bagian kita di dunia ini. Ada sisi tanggung jawab Tuhan, ada sisi tanggung jawab manusia. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Ada hal-hal yang memang adalah bagian Tuhan, yang kita berikan hak bagi Tuhan untuk boleh mengatur untuk kita. Inilah kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati bukan hanya kekristenan yang terpaku menghadap ke langit. Dengar, malaikat Tuhan akan datang untuk menegur. Kita harus mengarahkan akan pandangan kita ke sekeliling kita, ke sesama kita juga. Karena untuk itulah kita diutus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jadilah Missio Dei dan Imago Dei di tengah-tengah dunia ini. Sebuah pertanyaan untuk Anda jawab. Bagaimana sikap Tuhan Yesus saat terangkat ke surga? Saya kumpulkan beberapa gambar, Anda bisa melihat di layar. Apakah gaya terbangnya seperti gambar yang pertama, ya di kiri bawah, ya terbang dengan tangan terangkat, semacam itu, atau mungkin terbang dengan gaya tangannya ke bawah, ya langsung diangkat, ya, atau model yang mana? Ya, gambar yang keempat saya rasa sebuah gambar yang menyatakan kemuliaan, ya ketiga juga ya kemuliaan. Gambar yang kelima mungkin sedang sebuah tangannya mungkin sedang mengingatkan kita ya, kamu ingat loh apa yang harus engkau lakukan. Atau gambar yang keenam ya, sebuah gambar yang sedang berdiri memandang akan para rasul dan para murid yang lain, bukan memandang ke surga, dan tangannya sedang terarah menghadap ke mereka. Nah saudara, pertanyaan ini sudah saya sampaikan pada banyak orang, dan kebanyakan di antara mereka menganggap sebuah pertanyaan lelucon saja. Mana ada jawabannya? Ada Bapak Ibu. Saya akan bacakan dari Lukas 24 ayat 45 sampai 51, penutup daripada Injil Lukas, yang juga sebenarnya adalah mengisahkan perkara yang sama dari pembukaan kisah para rasul. Dua kitab yang ditulis oleh orang yang sama, yaitu Dr. Lukas. Saya akan bacakan demikian. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Wow, sangat indah, mulia, luar biasa, amazing. Tuhan buka pikiran mereka untuk mengerti tentang berita pertobatan, pengampunan dosa. Berita gembira ini harus disampaikan ke seluruh bangsa. Ini adalah bagian daripada Missio Dei. Dan kemudian dikatakan dia akan mengutus akan Roh Kudus kepada mereka. Kuasa dari tempat yang maha tinggi harus diberikan supaya mereka bisa mengalahkan kerajaan kegelapan. Kemarin kita telah membahasnya. Dan kemudian dikatakan Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota. Yang mengangkat tangan, berkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Tahukah, tangan Tuhan terakhir kali dilihat oleh manusia di bumi sedang memberkati umat yang diutus untuk menjadi Imago Dei dan Missio Dei. Apa yang kita khawatirkan? Pantaslah Tuhan mengutus kita karena ia juga memberkati kita dan menolong kita untuk melaksanakan akan amanat agungnya. Saya ingin tutup dengan ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga, kata malaikat, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Menurut Anda, jika Tuhan Yesus nanti datang kembali ke bumi, apa yang akan dia kerjakan? Saya rasa salah satu perkaranya akan ditanya oleh Tuhan Yesus. Aku sudah mengutus engkau, aku sudah memberkati engkau. Apa hasilnya? Dia yang sudah naik ke surga dengan cara yang sama akan datang kembali untuk kita. Dan ketika ia melihat akan kita umat pilihannya yang telah ditebus dan dimenangkan, apa yang kita bisa katakan di hadapan dia? Mari kita merenung bersama. Ada dua pertanyaan yang akan kita renungkan hari ini. Mana yang lebih menyenangkan? Memandang ke surga di mana Tuhan Yesus berada, atau memandang ke bumi yang penuh penderitaan di mana kita diutus untuk menjadi saksi? Mana yang kau pilih? Mana yang Tuhan pilihkan untuk kita? Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat ini? Dia sedang memandang kita dari surga dengan tangan yang terulur untuk memberkati kita, bukan? Dan apa yang ia temukan atas segala pekerjaan kita selama ini. Ketika ia melihat kita, apakah kita puas, memuaskan akan hatinya, atau kita sedang melarikan diri dari panggilannya? Tundukkan kepala, berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.